Sekarang kita lagi di Glamour Auto Boutique dan ini adalah Lamborghini Huracan Sterato yang pertama di Indonesia. Bukannya kemarin udah dibahas? Udah sih, waktu di Bali itu pun masih setir kiri ya, dan itu berisik banget suasananya. Musik, jedak-jeduk, dustak-dustak, berisik. Dan gue emang orangnya nggak suka dugem, jadi ya gitulah. Dan sekarang ini udah versi setir kanan, udah yang bisa dibeli sama konsumen di sini. Ayo kita lihat detail mobil ini lebih lanjut. Ya, jadi sesuai pembahasan kita kemarin, Lamborghini Huracan Sterato ini adalah Lamborghini Huracan yang bisa off-road tipis-tipis atau rally. Dan selain mobil ini, ada lagi satu mobil super sport yang bisa dipakai off-road atau rally adalah Porsche 911 Dakar. Dan kebetulan, tapi ini nggak tahu settingan atau enggak ya, dua-duanya dari VW Group. Gila ya. Nah, Huracan yang ini sebenarnya udah punya orang, jadi ya kalau pengen pesan ya tinggal ke Glamour Auto Boutique, bilang aja pengen pesan Huracan Sterato 1, tadi datengin. Ini warna udah kayak warna TNI ya. Kalau misalnya pasang plat dinas, plat tentara kayaknya bisa nih. Bayangin aja. Nah, di dekat logo Lamborghini-nya itu ada dua lampu yang ternyata itu adalah lampu adisional kalau misalnya kita lagi di kondisi yang berkabut atau mungkin gelap gitu ya. Ori dari lampunya seperti ini. Nanti cara nyalainnya kita bahas. Dan mobil ini memang lebih tinggi 4,4 cm alias 44 mm lebih tinggi daripada Lamborghini Huracan Evo. Nggak cuma itu, suspensinya juga lebih panjang dan lebih empuk. Travelnya juga sedikit lebih panjang. Dan dia pakai pelek 19 inci yang bagian belakangnya pasti lebih lebar daripada yang depan. Dia penggerak AWD dan remnya 15 inci di depan, 14 inci di belakang. Buat sebagian besar mobil di Indonesia, 15 inci itu udah ukuran pelek yang cukup standar. Di mobil ini, itu ukuran remnya. Gokil. Dan dia juga pakai ban Bridgestone Dweller yang dibikin khusus sama Bridgestone buat mobil ini. Dan nggak cuma itu, bannya udah RFT. Jadi kalau misalnya amit-amit dia kena ranjau atau apa, dia masih bisa jalan untuk beberapa kilometer, tapi kecepatannya pun terbatas. Habis itu harus ganti ban. Apakah bannya murah? Tentu. Udah tahu ya jalan ceritanya. Nah, ini dia ban yang tadi gue bilang. Ini adalah ban Bridgestone Dweller yang dibuat khusus cuma untuk mobil ini. Ini bukan ban yang ada di toko dan pasti ready stock. Harus pesen. Jadi kalian nggak bisa datang ke toko ban dekat rumah kalian terus bilang, saya pengen bannya Huracan Sterato. Nggak bisa. Ini ban khusus ditandai dengan, lihat di sidewallnya, ada huruf L dari tulisan Lamborghini. Bener-bener hanya untuk mobil ini aja. Jadi kalau misalnya amit-amit kenapa-napa, ban ini pasti tidak cepat ready stock dan harganya juga tidak murah. Nggak murah, yakin gue. Dan seperti gue bilang, ini ban RFT. Jadi kalau misalnya amit-amit kenapa-napa, tetap bisa jalan, tapi kecepatan sama jaraknya terbatas. Nah, kalau misalnya dilihat lagi, dia pakai rem karbon seramik. Ada tulisannya di kaliper ya, karbon ceramici. Jadi ini rem yang biasanya ada di mobil-mobil balap yang biasanya di track buat ngebut gitu ya. Terus buat peleknya, dia pakai pelek 19 inci dengan 5 baut yang relatif normal buat ukuran mobil super sport kayak gini. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau Huracan STO dia pakai center lock wheel yang cuma ada satu baut gede di tengah, tapi ini ada 5 baut yang relatif lebih normal. Jadi mungkin kalau misalnya bongkar pasang pelek di mobil ini tidak seribet Huracan STO karena bautnya lebih normal. Lanjut ke bagian atap, di sini kalian bisa lihat ada roof rail dengan tulisan Sterato di kanan sama kirinya. Nah, biarpun kalian itu cuma masang roof rail doang nih, ternyata sebenarnya nggak segampang itu karena Huracan yang asli itu atapnya sebenarnya nggak sekuat ini. Jadi mereka tambahin rangka, dibikin lebih kuat gitu-gitu. Dan meskipun udah diubah juga, kita nggak bisa naruh misalnya kayak tenda atau misalnya tidur di atas mobil ini pakai tenda yang tadi gue bilang gitu ya. Kita nggak bisa, kenapa? Karena mobil ini untuk di atapnya dia cuma bisa nampung beban sekitar 30 sampai sekitar 40 kg. Jadi kalau misalnya mau naruh ban serep mungkin masih bisa, mau naruh jerigen bensin masih bisa, atau mungkin kotak P3K, kotak bekel gitu-gitu. Tapi kalau misalnya buat tenda gitu, mungkin nanti dulu sih. Tapi kalau misalnya mobilnya diem sih mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau jalan mungkin nggak dulu. Sama ada ini. Ini adalah air intake atau air scoop buat dimasukin ke mesin. Ini penting kenapa? Karena kalau di sebelah kanan kiri kan biasanya Lamborghini Huracan yang biasa ada side air intake yang lebih gede daripada mobil ini. Ya, side air intake di kiri kanan mobil ini dibikin lebih kecil. Kenapa? Karena kalau misalnya dipakai buat rally beneran gitu, pasir
Tanah, debu, kerikil bisa aja masuk ke sini dan amit-amit bikin mesinnya rusak. Nah, kalau dipindah ke atas ini, risiko kemasukan tanah atau debu atau kerikil itu lebih kecil. Tapi ada konsekuensinya. Gara-gara air intake jadi di sini, mobil ini tenaganya sedikit lebih kecil daripada Huracan Evo atau Huracan STO seperti itu. Dan kalau misalnya menurut kita lihat data dari Lamborghini, ini adalah Lamborghini yang paling lambat yang pernah dibikin. Jadi kalau lambatnya aja segini, gimana yang paling kenceng ya si Revuelto? Kapan ya Revuelto ke Indonesia? Kita pindah ke sini ke kaca kecil yang ada di bagian sini. Di sini ada plakat yang tulisannya Huracan Sterato 1D1499, artinya 1 off 1499. Ini salah satu unit dari 1499 unit Huracan Sterato yang ada di seluruh dunia. Kata Lamborghini, ya ini edisi terbatas karena ini adalah Huracan terakhir yang pakai mesin V10 naturally aspirated. Dan inilah karakteristik Lamborghini. Gak ada orang, sekali lagi, gak ada orang yang beli Lamborghini karena gak sengaja beli atau salah beli. Orang beli Lamborghini buat pamer. Makanya kalau di misalnya McLaren atau Ferrari gitu, plakat kayak gini pasti ada di dalam, entah di dekat pintu supir, pintu penumpang, atau di bagian tengah, konsol tengah, dan ngadepnya ke supir sama penumpang. Ini ngadep keluar. Kenapa? Karena biar orang lain yang ngelihat mobil ini terus ngider-ngider di sekitar ya, bisa ngelihat ini dan tahu, oh ini edisi terbatas gitu ya. Jadi biar orang lain tahu ini mobil edisi terbatas. Karena Lamborghini tahu orang yang beli mobil mereka suka pamer. Mereka benar-benar tahu profil customer mereka. Sekarang kita pindah sisi, kita mau lihat tutup bensinnya. Karena seberapa sering kita lihat tutup bensin Lamborghini. Jadi sekarang pintunya kan unlock alias nggak dikunci. Jadi tinggal tekan aja, dibuka. Nah, di sini ada tulisan, gue bacain. Use minimum RON 95. Use minimum AKI 92. Jadi kalau kita ambil yang tulisan bahasa Inggris ya, minimal RON 95. Jadi kalau Pertamax Turbo, V-Power, atau mungkin BP Ultimate, atau mungkin Vivo punya yang Revo 95 atau 98 gitu ya, dia bisa. Jadi kita paling nggak sekarang udah tahu Lamborghini butuh bensin seperti apa. Jadi jangan tanya apakah dia bisa diminum pertalit atau enggak ya. Jawabannya sudah sangat jelas di mobil ini. Sama di sebelah sini, plakatnya kan tadi kan 1D1499, di sini 60 Anniversario, dan di angka 60 itu ada tanduk banteng. Karena Lamborghini sangat identik dengan banteng. Lanjut ke bagian belakang dan astaga, Lamborghini tuh dari belakang selalu dramatis dan wadidaw. Ini ada spoiler kecil dan dia emang nggak dikasih spoiler yang kayak si STO atau mungkin Performante gitu-gitu karena emang nggak cocok sama tema rally-nya. Plus grill belakang untuk membuang panas dari mesin 5200 cc V10 naturally aspirated-nya. Udah gitu ada pipa knalpot gede ganda yang ini udah segede pipa peralon, sumpah. Gede banget. Tatakan plat nomor di sini, kamera mundur, sama dia punya diffuser di sini. Sama kolongnya itu benar-benar di cover biar rata. Lagi-lagi itu buat satu aerodinamika, dua untuk melindungi dari batu-batu atau kerikil-kerikil kalau mobil melewati jalanan yang banyak batunya. Ini mobil temanya kuat ya. Sekarang lanjut ke jantung hati si Huracan Sterato ini. Mesin 5200 cc V10. Puas-puasin lihatnya karena ketika nanti semua mobil udah hybrid, plug-in hybrid, elektrik, hidrogen, belum tentu kita bisa lihat pemandangan ini sepuasnya. Puas-puasin. Nah, jadi gara-gara air intake yang dipindah tadi di samping jadi di atas, kalian bisa lihat ada selang atau sejenis selang gitu ya. Itu adalah intake manifold yang dari roof scoop tadi atau air scoop tadi, air intake di atas, itu dia lari ke bagian kanan sama kiri. Ini yang bagian gue tunjuk sekarang nih ya. Untuk masuk ke ruang bakarnya, seperti itu. Gara-gara perubahan posisi air intake yang tadi di samping jadi di atas, tenaganya sedikit turun, tapi tetap gede. 610 tenaga kuda dan torsinya 560 Nm. Dan kalau misalnya ada beberapa Huracan yang penggerak roda belakang aja, Huracan Sterato ini tetap penggerak semua roda pakai gearbox kopling ganda dari VW Group yang pasti snappy banget ya kalau bisa lagi ganti gigi. Dan seperti biasa, Lamborghini majang logo mereka dengan bangga meskipun agak sedikit kehalang sama intake manifoldnya. Dan ciri khas Lamborghini adalah mereka selalu ngasih tahu firing order dari tiap silidernya. Jadi di sini ada nomor-nomor 1, 6, 5, 10, 27. Ini adalah urutan silinder berapa yang
nembak secara berurutan. Jadi kalau di mesin ini silinder 1, habis itu 6, silinder 5, silinder 10, dan begitu seterusnya. Ada di mesin V12 Lamborghini, jadi kayak Miura, Diablo, Murcielago, Aventador, Revuelto, itu ada semua. Di Huracan ada, di Gallardo ada, bahkan di Urus juga ada. Meskipun Urus cuma 8 silinder ya, turbo pula. Dan pastinya mesin ini punya suara yang sangat menggelegar. Denger yuk. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian dalam, ada satu keanehan dari mobil ini. Jadi, kalau misalnya pengen buka ini, cover mesin di belakangnya, itu kita nggak bisa lakukan kalau mobilnya lagi mati. Jadi, gue udah minta tolong sama orang Glamour Otobutik di sini ya, buat ngebuka engine cover si Huracan Sterato pertama di Indonesia ini, mobilnya harus dinyalain dulu. Serius, gue nggak tahu kenapa buat nyalain beginian aja, kita harus nyalain mesin yang jujur indah sih, tapi berisik ini. Orang Italia. Tapi kalau mau tutup mah biasa aja gitu ya. Mau buka aja harus nyalain mesin dulu. Nah, ngomong-ngomong soal cover ini, kita tutup. Kalian bisa lihat kalau dia punya celah yang bener-bener nggak di cover. Nggak ada jaring kawat, nggak ada kayak akrilik transparan gitu-gitu. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya jari kalian cukup fleksibel, kalau misalnya ini dalam kondisi tertutup gitu ya, kita tutup, kalian bisa megang mesinnya. Bener-bener megang mesinnya kalau bisa. Jari gue kegedean. Masuk aja yuk. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu ya. Ini dia kunci Lamborghini Huracan Sterato. Ini, jujur ini sih kunci VW Audi banget ya. Tombol-tombolnya lock unlock sama buka bagasi depan. Terus ada logo Lamborghini di bagian dasarnya yang chrome ini. Dan kayaknya yang datang ini, si Huracan Sterato pertama di Indonesia ini bener-bener udah lumayan full spec. Kenapa? Karena kalau kita buka pintunya, itu ada logo Lamborghini, lampu Lamborghini yang nyala ke bagian lantai. Dan ya namanya juga karena ini bukan Lamborghini yang pakai mesin V12, pintunya bukanya normal, bukan ke atas kayak Aventador atau Revuelto. Oke, mungkin kita masuknya nanti aja kali ya, kita lihat bagasi depannya ada apa. Sekarang kita buka bagian depannya alias bagasi mobil ini. Untungnya kalau pengen buka bagasi kita nggak perlu nyalain mobil. Italia. Kita bisa buka kayak biasa. Syukurlah ada kancingnya yang kita buka dulu. Nah, jadi seperti hampir semua supercar ya, bagasi depan mah formalitas doang. Jadi ada syukur, nggak ada ya udah namanya juga supercar gitu ya. Kapasitas kecil dan di kanan kiri ada toolkit atau tas yang isinya peralatan buat mobil ini. Dan kalau di mobil ini kita dapat kayak bracket plat nomor, terus bracket lagi ini yang plastik, ini yang logam gitu ya. Sama ada sarung mobil, plus ada colokan 12 volt sama lampu di sini. Mungkin kalau pengen ngecas HP bisa di sini, tapi HP-nya harus di bagasi. Tapi ya udahlah, gue nggak tahu colokan ini buat apa. Sama di sini kita bisa lihat ada tulisan nama cat mobil ini, Verde Turbine. Jadi kalau misalnya di Lamborghini Huracan yang lain yang warna hijau yang lebih terang, itu kan Verde Mantis atau apa gitu. Kalau di mobil ini namanya Verde Turbine. Ini sih cat TNI, cat hijau tentara ini mah. Oke, aduh. Masuk ke masuk ke supercar itu selalu PR ya kalau misalnya tinggi kita di atas rata-rata. Sekarang kita tutup aja. Akhirnya Huracan Sterato setir kanan. Kemarin di balik setir kiri, sekarang gue udah pindah ke sisi yang lebih familiar. Di mobil ini semuanya Alcantara. Setir, dashboard, door trim, jok, plafon itu Alcantara semua. Kalau masih baru bagus. Kalau udah berumur tahu sendiri, saatnya retrim. Nah, kalau misalnya buat supir, tilt, teleskopik, manual, dan pedal shift Lamborghini itu selalu memuaskan. Gede dan ditaruhnya di steering column. Jadi kalau misalnya kita lagi belok nih ya, kita tetap tahu mana pedal plus, mana pedal minus. Jadi kita nggak salah klik. Nah, seperti biasa kalau pengen netral tuh kita tarik dua-duanya. Kalau misalnya pengen maju atau jalan, kita injek rem terus tarik yang kanan. Itu udah D atau otomatis gitu ya. Kalau pengen manual tekan tombol di sini. Nanti kita bahas. Nah, kalau buat sennya dia pakai sen switch di sini ini kayak Honda GL Pro sih. Wipernya juga lagi-lagi kayak Honda GL Pro. Dan kalau misalnya buat cruise control dia ada, buat MID dia ada. Dan kalau pengen buat ngubah-ubah mode berkendara di mobil ini,
ada di bagian bawah setir. Kalau di Huracan yang lain, kayak misalnya Huracan Evo atau Huracan STO, itu modenya kayak Strada, Sport, sama Corsa. Di sini lain sendiri. Strada buat yang normal, meskipun tidak ada satupun hal yang normal di mobil ini. Sport buat sport ya, dan ada rally. Lamborghini bener-bener pengen mobil ini dipakai rally beneran gitu ya. Siapa yang berani pakai mobil ini rally? Tapi gue yakin ini adalah Lamborghini yang paling cocok buat harian setelah urus. Kenapa? Karena dia lebih jangkung, jadi gue nggak takut buat kena lubang jalanan lah, trotoar, atau mungkin polisi tidur segala macem. Gue nggak takut pakai Lamborghini ini buat harian. Cuma paling takut bensinnya aja sih. Oke, balik lagi ke sini. Depan itu ada screen yang atau instrumen yang full layar, dan dia bakal berubah-ubah desainnya tergantung mode berkendara. Jadi kalau Strada itu normal, sport sama rally itu lebih agresif gitu ya desainnya. AC carbon fiber, AC-nya aja carbon fiber dong di 1 2 3 4 sini. Terus di sini ada toggle switch buat power window kiri kanan. Ini buat lampu depan tadi yang lampu tembak itu, stability control, hazard seperti itu. Nah, sensor parkir, auto engine start stop ya, buat ngehemat bensin di mesin segede ini. Sangat berguna ya. Dan power window lagi. Di bawah ada layar, tapi ini kita bahas nanti. Dan salah satu hallmark atau ciri khas Lamborghini modern adalah adanya cover buat nutupin tombol start stopnya. Dan cover itu warna merah seolah-olah kayak ini tuh rocket launcher gitu. Jadi kalau di cover biar kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh dengan tidak sengaja menekan tombol ini. Jadi kita buka, tinggal tekan, jangan lupa injek rem ya, tinggal tekan dan mesinnya bakal nyala. Dan ada lubang, misalnya kalau misalnya malas gitu ngangkat covernya, ini jari kita masih bisa masuk buat tekan engine start stopnya. Nah, tadi gue bilang kalau pengen maju tarik pedal yang kanan, kalau mau mundur injek rem, tarik yang ini buat mundur, P buat parkir, M buat masuk atau pindah gigi secara manual, dan di belakang ada rem parkir elektronik dan ada alcantara kecil di sini, laci kecil 12 volt sama USB Type A. Tidak akan ada yang komplain, tenang aja. Ini Lamborghini, mobil yang buat weekendan, buat event spesial, bukan buat hari, tapi tetap masih bisa ngecas dan ada juga buat koneksi smartphone. Dan joknya jangan harap jok elektrik, semuanya manual. Maju mundur, naik turun, bahkan buat rebah tegak itu semuanya manual. Tapi buat rebah tegaknya gue belum nemu. Ini di mana ya? Di sekitar sini mungkin. Ayo udahlah, pokoknya semuanya manual. Ini pun jok pakai bahan karbon dan ada roll bar di bagian belakang. Damn. Gila nih mobil, gila. Dan kalau misalnya kalian lagi jalan gitu ya, ada matahari yang silau banget dari depan, ada sun visor tapi kecil amat. Nggak cuma itu, kacanya juga kecil, jadi nggak bisa ngaca, nggak bisa ngelihat muka kita sendiri. Tapi siapa yang peduli muka kalau punya Lamborghini coba? Terus dia ada sound system dari Sensonum yang kalau misalnya bisa dikonek ke Apple CarPlay atau Android, USB gitu-gitu, kita bisa dengerin musik. Tapi ngapain denger musik kalau ada mesin 5200 cc V10 yang suaranya aduh candu. Sekarang kita mau lihat layar tengah si Huracan Sterato dulu ya. Nah, touchscreen itu kalau nggak dibersihin tuh pasti ada aja sidik jarinya. Kita lihat ada menu apa aja sih di dalam sistem infotainment sebuah supercar. Ayo nyala, ayo. Oke, ada tulisan Lamborghini, startupnya. Biasanya ada menu yang di accept dulu nih. Agak lama ya. Wah, nge-lag. Oke, kita accept gitu ya. Nah, dia ada macam-macam menu itu kayak vehicle, navigation, telepon, segala macam. Dan Lamborghini modern pasti kental dengan nuansa segi 6. Kita vehicle dulu deh. LDVI, ini apa ya? Coba kita lihat apa ini torque vectoring atau sejenisnya. Dia agak nge-lag ya. Oh, ini TPMS, tekanan angin dia di bannya. Terus ini ada kayaknya pembagian distribusi tenaganya. Jadi mesin V10 ini dia ngirim berapa ke belakang sama ngirim berapa ke depan kayak gitu-gitu ya. Dan apakah ini steering angle? Ya betul, itu yang berubah tadi, itu steering angle-nya. Oke, di bagian bawah kita back nih. Apa inclinometer? Oh, buat ngukur seberapa miring kiri kanan sama depan belakang. Ini biasanya di off-roader sih, tapi wow.
Nah, lagi-lagi itu buat lihat berapa miring atau seberapa putaran setirnya. Si R itu kanan, berarti L itu kiri. Terus ini ada buat koordinat. Gila, ini bener-bener kayak mobil buat adventure ya. Damn. Terus ini adalah mobil yang salah satu hal yang sebenarnya gue cukup tidak suka adalah AC-nya itu semuanya di menu touchscreen. Tuh kan, buat ngatur temperatur begini-begini ya. Bahkan fan speednya pun dari sini ada. Tapi baik lagi, ini cuma satu hal yang gue nggak suka dari seluruh mobil ini. Tapi damn, seisi mobilnya mah suka-suka banget. Auto off, AC on, klima matiin nyalain gitu-gitu. Jadi kalau menu AC itu di sini semua ya. Buat apa? Dia ada ngebuat ngarahin ke tengah, kepala sama kaki, maksimum AC. Tapi kayaknya di mobil ini nggak punya penghangat atau pendingin jok. Ya wes lah, Lamborghini gitu loh. Atau mungkin ada tapi mahal, nggak tahu. Ini buat sirkulasi udara. Dan lihat dong gambarnya, gambarnya bukan sembarang mobil tapi Lamborghini Huracan. Kita balik lagi ke menu utama, ada buat ngatur suaranya di sini. Baik lagi deh, nggak begitu responsif ya. Media oke, buat Bluetooth mungkin USB segala macem. Radio Alexa. Nah, mobil ini pakai Amazon Alexa, jadi bukan kayak Hey Lamborghini atau aduh nggak mungkin banget pakai Hey Lamborghini. Sebenarnya sistem infotainment mobil ini standar aja. Malah banyak beberapa brand yang harganya jauh di bawah mobil ini punya sistem infotainment yang lebih baik. Tapi gue pastikan gak ada satupun orang yang beli Lamborghini karena sistem infotainmentnya canggih. Orang beli Lamborghini karena mobilnya, karena bentuknya, suaranya, dramanya, flamboyannya, buat pamernya segala macam. Gak ada orang beli Lamborghini gara-gara beginian. Jadi mereka nggak peduli soal ini. Pedulinya soal gaya si Huracan Sterato. Ya, sekarang gue mau ajarin gimana caranya nyalain lampu yang di dekat logo Lamborghini itu. Pertama sih katanya nyalain dulu mesinnya, mungkin tanpa mesin nyala juga bisa, tapi ya nyalain aja lah, nggak ada salahnya ngikutin prosedur. Uh, Pertama kita matiin dulu nih radionya, volume di mana volume? Volume, ayo matikan, volume matiin. Nah, udah mati. Jadi pertama-tama nyalain mesin, volume nggak dihitung, mesinnya nyala dulu, terus nyalain lampu gede, nyalain high beam, tombolnya ada di sini dekat sen. Nah, ditekan sampai yang tanda birunya itu nyala permanen ya. Nah, kalau udah gitu kita tekan yang ada di sini. Barulah lampu tambahannya nyala. Mau matiin juga pakai switch yang sama. Seperti itu buat nyalain lampu tambahan di Lamborghini Huracan Sterato ini. Kita matiin dulu semua lampunya. Oke, satu. Nah, kita bisa matiin dulu karena lumayan berisik ya. Nah, kalau misalnya buat kantong standar ada laci, oke. Di sini juga ada, di sini tadi. Pokoknya kalau supercar nggak usah ngarep kantong yang banyak. Ada bagasi depan aja udah syukur. Ya, jadi itu dia review tentang Lamborghini Huracan Sterato yang udah masuk ke Indonesia, unit pertama dan setir kanan. Jadi pokoknya bener, kalau misalnya kalian cukup beruntung untuk memiliki dana memiliki mobil ini, langsung ambil. Kenapa? Karena satu, ini adalah mobil yang edisi terakhir. Huracan edisi terakhir yang pakai mesin V10 naturally aspirated sebelum beralih ke mesin hybrid buat si penerus Huracan nanti. Kedua, kapan lagi lo bisa ngelihat sebuah Lamborghini yang bukan urus ya, bergaya off-road. Kapan lagi lo lihat mobil gepeng, lebar, sangar, tajam-tajam, tapi lewatin kayak misalnya di Banyuwangi itu yang kayak Afrika-Afrika gitulah. Gue lupa nama tempatnya. Bayangin mobil itu lewat di jalan tanahnya itu pasti, wah itu sih one of a kind lah ngelihat kayak gitu. Gak kebayang ngebawa mobil kayak gini di jalanan tanah, pasti keren banget. Bahkan foto-fotonya di Bali pun juga keren. Waktu mobil ini difoto di dekat tebing gitu ya, di jalan tanahnya. Keren banget. Dan namanya juga Lamborghini ya, banyak hal-hal yang memang ditujukan buat pamer. Misalnya plakatnya segala macam. Tapi lagi-lagi, ini kayaknya Lamborghini yang paling bisa kita pakai di jalanan Indonesia yang naujubillah. Selain urus ya. Karena ini lihat, ground clearance tinggi, ban lebih tebel gitu-gitu. Meskipun ini mobil eksklusif edisi terbatas, gue tidak akan ragu. Misalnya gue cukup diberkati buat punya mobil ini, gue nggak akan ragu pakai mobil ini di jalanan Jakarta atau ibu kota lainnya karena dia udah lebih jangkung dan siap menempuh jalan-jalan yang berlubang, kerikil, dan lain-lain. Oke, itu aja dari gue. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.